Anja. Masa cuma 10 ekor? Berdiri warga Solo asli berdiri. Saya pengen lihat berapa besar pengaruh acara ini untuk kegiatan kita mengadili Jokowi dan majukan Gibran. Berdiri. Coba berdiri dong Pak, Bu, please. Lagi. Masa cuma 10 ekor? Bener nih? Import pendemo dari Jakarta dibawa naik pesawat ke Solo. Serius. Bareng kita ya Bang ya. Iya. Seperti apa Bang lihat manusia ini Bang? Kayaknya dari dulu sih begitu ya. Roy Suryo CS bersama jutaan rakyat makhluk astral akhirnya diusir oleh warga Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang kabar lanjutan dari pembubaran ya, mimbar setan. Mimbar setan apa mimbar rakyat ya? Saya bingung ya, dibilang mimbar rakyat, tapi sama sekali tidak mewakili rakyat, ya kan? Dibilang mimbar setan, tapi kelihatannya mereka manusia ya. Nggak tahu juga sih kalau mereka manusia jadi-jadian. Yang jelas kelompok mimbar-mimbar yang nggak jelas itu ya, bikin ngakak teman-teman ya, dan bikin perut mules. Jadi setelah dibubarkan oleh warga, baik di Boyolali maupun di Solo, akhirnya mereka tetap berorasi di depan masjid ya. Ya tujuannya ya tahu sendirilah kenapa di depan masjid, agar terlihat ramai. Cuma yang menjadi pertanyaan, orasi di depan masjid, emang yang mau didemo siapa? Imam masjid. Nyatanya ya kan, walaupun mereka berkuar-kuar di depan masjid agar terlihat banyak, nyatanya mereka cuma diikuti oleh 10 ekor manusia saja. Emang manusia punya ekor Bang? Punya lah ya kan. Dan bukan saya loh ya yang bilang hanya diikuti oleh 10 ekor ya. Mereka sendiri yang bilang gitu ya kan. Makanya saya bilang bikin perut mules. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Masa cuma 10 ekor? Berdiri warga Solo asli berdiri. Saya pengen lihat berapa besar pengaruh acara ini untuk kegiatan kita mengadili Jokowi dan majukan Gibran. Berdiri. Coba berdiri dong Pak, Bu, please. Lagi. Masa cuma 10 ekor? Bener nih? Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah pemanasan, menyeret dan menangkap Bapak Jokowi, setuju? Karena kata Ustadz Alfian Tanjung, bagaimana bisa diadili kalau dia tidak ditangkap, betul? Sekarang saya tanya, apa bisa emak-emak di sini menangkap Jokowi? Apa bisa ibu-ibu di sini menangkap Jokowi? Atau bapak-bapak yang di belakang bisa nggak nangkap Jokowi? Bisa nggak Pak? Berarti kita butuh tenaga yang lebih muda, yang lebih kuat, setuju? Maksimal tahun ini itu sudah harus terlaksana. Masa cuma 10 ekor? Si Krismon aja yang ada di sebelahnya itu tersenyum teman-teman ya. Ya tersenyum, kenapa? Aduh ngapain? Mungkin dia jengkel. Ngapain sih ini orasi ngomong 10 ekor? Kan kamera nggak bisa menangkap jumlahnya karena kamera fokus menghadap kepada para narasumber yang kocelak-kocelak ini kan. Ya kan, kamera nggak berbalik arah gitu loh, nggak tahu bahwa sebetulnya itu nggak ada orang di situ ya, cuma kameramen.
Diungkap ya kan cuma 10 ekor katanya. Hai. Coba tengok orang ini. Pipinya merah nggak? Kalau merah berarti dia habis ditampar sama si Rismon. Lanjut. Bang. Iya. Baik Bapak Ibu. KPPN. Yang katanya kereta cepat yang sekarang ini lagi rame, kira-kira ternyata sering sekali berpihak kepada oligarki. Yang katanya membangun IKN dari investor. KPU adalah orang Jokowi. Panitia seleksi untuk menjaga KPU itu dilakukan oleh Jokowi dan segala macamnya. Jadi kita lihat kemarin informasi KPU menyewa pesawat pribadi seharga 90 miliar harus pertimbangan dengan Jokowi. Nah ini yang harus kita bongkar pelan-pelan. Jadi sekarang kalau kita membongkar berkas-berkas itu, ternyata Jokowi yang tidak punya betul. Dia dengan uangnya. Jadi ini Medan. Sekarang kita di Solo. Saya mau tanya, warga Solo asli coba tunjuk tangan. Berdiri, warga Solo asli berdiri. Saya pengen lihat berapa besar pengaruh acara ini untuk kegiatan kita mengadili Jokowi dan majukan Gibran. Berdiri. Coba berdiri dong Pak, Bu, please. Lagi. Masa cuma 10 ekor? Bener nih. 1, 2, 3, oke lanjut. Luar biasa, Allahu Akbar. Silakan duduk kembali. Berarti yang lain dari mana? Jogja, Surabaya, Bandung, Semarang. Wow, mana lagi? Semarang, mana lagi, Pak? Karanganyar, udah ke rumah Jokowi dong. Ya, kami dari Jakarta, Bandung, artinya Surabaya. Artinya bukan cuma Solo yang pengen mengadili Jokowi, betul? Bukan cuma Solo yang mau memakzulkan Gibran, betul? Karena dimulai dari Solo, harus dilakukan di Solo sampai berakhir di Solo, betul? Kalau begitu berarti artinya lagi Solo kurang informasi tentang 100 dosa Jokowi, betul? Kami akan segera membuat buku kecil yang bisa kita bagikan untuk masyarakat Solo pada umumnya dan seluruh Indonesia pada khususnya untuk mengetahui ada 100 dosa Jokowi. Tadi sudah diulas sama Pak Alfian Tanjung, dia pembohong, dia pengkhianat, betul? Dia PKI, betul? Itu aja udah cukup sebenarnya untuk memasukkan
Sekarang muncul lagi masalah apa? Kereta cepat, betul? Ada lagi masalah IKN. Artinya apa? Ya dosa dia emang udah numpuk. Dia nggak bisa anteng-anteng aja setelah pensiun terus dapat rumah pensiunan yang tadi kami lihat itu luar biasa luas dan saya yakin itu akan sangat indah. Belum lagi yang namanya katanya apa bang? Ada bunker ya bang? Bunker. Nah, ada bunker. Ya, jadi tujuan kita hari ini adalah pemanasan acara di Solo. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dari luar Solo, kami minta untuk tetap komitmen hadir. Betul ya, tolong ya. Siap ya? Yang Solo insya Allah akan berlipat-lipat kali. Kami akan schedulekan segera untuk segera turun menyeret dan menangkap Bapak Jokowi saja. Karena kata Ustadz Alfian Tanjung, bagaimana bisa diadili kalau dia tidak ditangkap? Betul? Sekarang saya tanya, apa bisa emak-emak di sini menangkap Jokowi? Apa bisa ibu-ibu di sini menangkap Jokowi? Atau bapak-bapak yang di belakang bisa nggak nangkap Jokowi? Bisa nggak Pak? Berarti kita butuh tenaga yang lebih muda, yang lebih kuat. Setuju? Tugas kita untuk mencari itu. PR kita maksimal tahun ini itu sudah harus terlaksana. Siap? Kita adili Jokowi siap? Kita makzulkan Gibran siap? Jangan lupa maksimal tahun ini semua harus beres. Kasihan Bang Rismon ya, ngurusin ijazah 2 beranak itu aja udah ampun. Belum lagi bininya, betul nggak? Tiba-tiba kok dia bisa punya titel SEMM. Emang itu orang nggak ada malu? Nir etika, nir rasa malu. Kalau kita malu dong, betul nggak? Ijazah kok nyetak di pramuka, betul? Nah, kalau menurut Dr. Tifa, masalah ijazah Bapak Jokowi sudah firm, sudah valid, palsu melalui bukunya yaitu Jokowi White Paper, betul ya? Sebentar lagi akan muncul Gibran Black Paper, yaitu paper yang sangat black bagi Gibran, betul ya? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan salah, Gibran itu jangan-jangan cuma taman SD ya bang? SMP ya bang? SMP. Emangnya siapa yang mau dipimpin oleh anak SMP? Gak mau kan? Itu aja dari saya. Kami harus segera kembali ke Jakarta. Ada agenda-agenda lain di Jakarta. Ya, kita harus tetap komitmen dan kami minta warga Solo untuk lebih banyak lagi. Siap untuk lebih banyak lagi ya. Aduh, walaupun kalian itu berorasi di depan masjid ya, biar kelihatannya rame. Karena biasanya masjid itu kan rame, ya kan, banyak jamaah di situ, tetap aja gitu loh. Netizen bisa membedakan gitu, mana orang yang sholat dan mana kelompok kalian yang berdemo. Dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh golongan kalian di bagian depan tadi. Kalian itu isinya cuma 10 ekor ya kan. Untung aja masih manusia. Kalau 10 ekor monyet itu yang bahaya ya kan. Dan yang menjadi saya salfok teman-temannya itu adalah mobilnya ya. Aduh, saya kok teringat dengan 40 tahun yang lalu ya, ketika saya masih berada di kampung ya kan, jauh dari perkotaan ya, mobilnya macam kayak gitu loh. Seingat saya apa nama mobilnya itu ya, pickup apa begitu. Kasihan kali mereka demo di tahun 2025 masih menggunakan armada yang seperti itu, masih platina loh itu. Ada, lanjut. Tadi malam sudah ada ancaman-ancaman dari termol orang bayarannya Jokowi. Dan saya di sini sebagai Wuri Baret, aktivis Solo Raya, tidak akan takut, tidak akan gentar. Saya tetap berdiri tegar, kokoh bersama teman-teman yang akan mendampingi saya. Ini lagi ya, bisanya itu menebarkan fitnah, hoax. Tadi malam kami mendapatkan intimidasi, pengancaman dan lain sebagainya. Ya buktikan. Minimal kalau kalian tidak mau menyebutkan nama pihak-pihak yang telah melakukan tindak ya intimidasi, pengancaman dan lain sebagainya, videonya atau kalau pengancamannya melalui telepon atau WhatsApp kan ada jejak digitalnya.
tunjukin, jangan cuma bacot, karena selama ini bacotan kalian itu nggak pernah bisa dibuktikan gitu loh. Seolah-olah kalian ini terzolimi aja, padahal kalian ini cuma gedabrus menurut saya. Ya, lanjut. Import pendemo dari Jakarta dibawa naik pesawat ke sini, serius, bareng saya, bareng kita ya bang ya. Iya. Seperti apa bang lihat manusia ini bang? Kayaknya dari dulu sih begitu ya. Saya setuju. Saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Agri Fanani barusan ya, bersama ada siapa itu? Joshua Sinambela, kemudian juga ada Bang Bill gitu ya. Bahwa sebetulnya demo yang diselenggarakan di Boyolali, kemudian juga di bukan demo sebetulnya ya, mimbar rakyat ya kan, yang dilakukan mimbar setan apa rakyat ya, termasuk yang di Solo itu sebetulnya bukan orang Solo gitu loh, itu bon-bonan, istilah desa ya, itu bon-bonan gitu loh, bon-bonan dari Jakarta. lanjut. Kembali lagi bersama Sato. Ada kabar yang mengejutkan datang dari Boyolali, Jawa Tengah ya. Roy Suryo CS bersama jutaan rakyat makhluk astral akhirnya diusir oleh warga Boyolali. Kalau diusir ya pastinya membuat keresahan, membuat provokasi, atau memecah belah anak bangsa ya, terutama yang masyarakat Boyolali ya teman-teman. Roy Suryo CS dengan percaya diri ya, setiap kali di mana saja mereka berada, perjuangan kami adalah perjuangan rakyat, kemenangan kami adalah kemenangan rakyat. Ribuan bahkan jutaan rakyat di belakang kami. Rakyat yang mana? Woi, panci, makhluk astral kah rakyat? Kalian diusir ya. Tidak hanya warga, polisi juga usir kalian. Nah sukanya kalian kan memprovokasi ya. Apalagi ini main di Akamsi, anak kampung sini ya. Orang Boyolali itu orang-orang yang mencintai Pak Jokowi ya. Cuman 1-2 orang saja yang kalian cuci otak ya. Itu satu namanya Ibu Wuri kok siapa itu. Nah Ibu Wuri itu kan dia itu kader yang gagal ya, caleg yang gagal. Nggak tahu kalau nggak salah dari PKS kalau nggak salah itu manusia. Dan dia itu suruhan Rismon sebelumnya untuk menginvestigasi tentang masa kecil Pak Jokowi, kampungnya di mana, tinggalnya di mana, dan setelah itu kabarkan fitnahnya itu ya. Baru di baliho ini dipasang mukanya siapa? Mukanya si yang ngaku-ngaku jurnalis songong itu ya. Luar biasa ya. Ini bukan orang membatasi bahwa demokrasi, bukan. Ini sudah keluar dari rel demokrasi yang apa yang kalian lakukan itu ya. Kenapa? Masyarakat itu sudah mencintai Pak Jokowi. Setiap hari masyarakat itu berbondong-bondong, walaupun Pak Jokowi nggak ada di rumah di Solo, tapi masyarakat datang, mereka berfoto di depan pintu aja terus sudah sangat bahagia ya. Kenapa? Masyarakat tahu berterima kasih. Dan apakah telinga kalian tuli? Pak Prabowo tuh berulang-ulang mengatakan bahwa Mas Gibran itu dipinang oleh beliau sendiri. Dan Pak Prabowo juga menegaskan beliau sangat menghormati, menghargai, bahkan menyayangi Pak Jokowi. Ayo loh, kalian ngarep-ngarep minta Pak Prabowo untuk Pak Prabowo turun tangan membantu kalian. Ngek, kasihanlah kalian ya. Kalian meminta bantuan di makhluk astral saja cocoknya itu ya. Manusia-manusia nggak jelas ya. Bikin gaduh di mana-mana ya. Bikin rusak di mana. Lama-lama kalian mimbar bebas itu di kali sana ya. Mimbar bebas di mana gitu, di hutan ini. Ini saya lihat mimbar bebas kalian kayaknya di kebun ini. Kemarin di UGM akhirnya kalian lari ke kafe. Kemudian apa yang terjadi dengan di Solo ini? Kalian akhirnya lari ke warung makan. Aduh, mimbar bebas apaan yang kalian lari ke warung makan? Boy, kalian itu semakin hari semakin gak jelas. Semakin gak karu-karuan ya. Otak kalian tuh kebodohan, kegoblokan, kedunguan. Tumpulnya otak kalian itu loh. Mengatasnamakan rakyat. Rakyatnya mana? Boy, rakyatnya mana? Rakyat makhluk astral. Cocok kalian. Panggil semua jin-jin, semua genderuwo, apalah semua makhluk halus yang ada di dunia lain. Masuk di kalian. Kenapa? Sudah tidak masuk akal otak kalian ya. Karena kalian percaya sesuatu yang halusinasi. Oke teman-teman, tanpa berpanjang kata, mari kita saksikan videonya. Bahwa Roy Suryo CS diusir lari tunggang langgang pegang celana. Oke, simak videonya. Niki asli warga setempat untuk penolakan kegiatan mimbar rakyat. Karena
warga setempat juga merasa resah dengan kegiatan itu, sehingga ikut andil dalam penolakan kegiatan mimbar rakyat. Nah, diblokade semua itu jalannya. Mampus kan? Nah, niki warga setempat nggih. Ini pemecah belah bangsa mereka ini itu. tanggal 27 Oktober 2025. Menindaklanjuti laporan warga Desa Sawan hal penolakan mimbar bebas oleh Rumah Juang Pro Demokrasi yang diketahui oleh Bapak Suroto yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 2025 yang akan dilaksanakan di Dukuh Karangmojo RT 5 RW 5 Desa Sawan Kecamatan Ngeplak Kabupaten Boyolali Maka. Dengan ini kami selaku pemerintah Desa Sawangan memohon kepada Muspida Kabupaten Boyolali untuk bisa menghentikan acara tersebut dikarenakan dikhawatirkan bisa memecah belah kerukunan dan persatuan di antara warga. Nah itu kan aparat desa, bahkan masyarakat desa ya melakukan blokade atau pemblokiran jalan ya supaya Roy Suryo CS ini tidak sebebas-bebasnya berkelana ke sana kemari ya, semakin stres, semakin gila ya. Mereka mencari tempat ya di mana-mana terjadi penolakan ya. Ini manusia-manusia yang sebenarnya tidak punya panggung ya, mencari panggung, membuat mimbar ya, semakin gila ya, nggak jelas, semakin nggak jelas manusia ini, bikin rusak NKRI ini. Karena mereka kemana-mana tuh selalu menyebarkan provokasi gitu. Yang pertama, kami mengutuk keras tindakan Saudara Joko yang tadi sudah melakukan penghadangan dan bahkan menyampaikan teror kepada kami semua. Woi, apalah yang teror? Kau jangan mengada-ngada, woi panci. Nggak ada yang teror-teror. Kalian sendiri yang datang itu meneror warga sebenarnya. Apa maksud mimbar bebas kalian? Orang kalau mau merayakan Sumpah Pemuda, ya, itu rayakan dengan baik. Rayakan dengan cara menghargai jasa-jasa pemimpin muda, menghargai jasa pemimpin-pemimpin sebelumnya, menghargai anak bangsa, bukan menjatuhkan anak bangsa, ya. Panci, bego ngomong kau ngomongnya kau tuh begonya bego yang paling bego sedunia, paling dungu kau tuh, paling bodoh kau tuh. Kau menghayati nggak arti dari Sumpah Pemuda itu? Baru kau kaitkan dengan teror. Apa hubungan dengan teror? Kalian tuh yang meneror kedamaian, meneror persatuan masyarakat yang ada di Boyolali. Sudah jelas-jelas disampaikan oleh aparat desa tadi bahwa kalian datang tuh memprovokasi, memecah belah anak bangsa, kemana-mana ditolak. Itu artinya memalukan masyarakat itu udah muak, masyarakat sejijik dengan kalian itu. Sumpah Pemuda tuh konteksnya tuh ya harus lebih nasionalis, ya, patriotnya seperti apa. Ini kalian merusak, otak kalian udah rusak. Kalian datang rusak lagi warga yang sudah bersatu, warga yang sudah dengan setulus hati mendukung pemerintahan Prabowo Gibran atau menghormati, menyayangi Pak Jokowi. Kalian yang merusak, teror, kalian yang meneror. Otak kalian coba kau pikir terbalik, saya kalau pakai mic ini setabrak otak kalian tuh biar sadar gitu loh. Kami mengharapkan adanya proses penegakan hukum karena kami menilai kehadiran daripada Roy Suryo telah membuat gaduh Republik ini. Selain itu, sebagai masyarakat yang merasa bahwa Presiden Joko Widodo telah berjasa kepada kami, apalagi kemarin pandemi COVID ya Mas ya, itu kan masyarakat betul-betul kesusahan dan Pak Jokowi hadir dengan solusi yang sangat membantu masyarakat. Nah ini bagus. Masyarakat itu sudah cerdas, Roy. Kau lebih bodoh daripada masyarakat. Ya, masyarakat tuh sudah tahu bahwa jasa-jasa Pak Jokowi kita harus apresiasi, kita berterima kasih, gitu loh. Sekarang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran, kita harus mendukung. Kau datang bikin menghasut, memprovokasi masyarakat. Di mana semangat nasionalismemu untuk merayakan Sumpah Pemuda, memperingati Sumpah Pemuda? Ya, jangan sampai masyarakat akan sumpah serapah kalian ya. Manusia-manusia nggak jelas kalian tuh. Manusia akan brengsek kalian tuh. Iya, memang saya katakan brengsek, layak brengsek. Merusak hari Sumpah Pemuda dengan memprovokasi masyarakat.
melakukan ingin memakzulkan Mas Gibran, ya. Itu kan agenda kalian. Masa agenda kalian harusnya bangga kalau ketika Mas Gibran duduk sebagai wakil presiden mewakili anak muda, ada hal yang terrealisasi, ada hal yang dalam hal ini semangat kebangsaan anak muda memimpin Indonesia. Kalian iri ya? Ya, saya tertarik dengan pernyataan Bang Mosato yang di bagian depan tadi ya. Si maling panci CS gitu ya, dan jutaan makhluk astral. Iya, saya kasihan juga loh ya, karena rencana mimbar setan ini sudah direncanakan sejak beberapa waktu yang lalu gitu loh. Bahkan sudah disebar di banyak medsos, mulai Facebook, Instagram, TikTok, udah banyak, WA ya kan, banyak gitu. Yang datang tetap aja 10 ekor. Ya mungkin yang datang banyak ya, mungkin jutaan ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Mosato tadi ya kan. Jutaan, cuma makhluk tak kasat mata gitu loh, jin, setan, makhluk astral. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.